Selamat malam saudaraku, salam sehat selalu ya. Jangan lupa hati harus gembira, karena hati yang gembira adalah obat yang paling mujarab. Malam hari ini saya ingin menjawab secara tegas. Ada balasan daripada TikTok saya, seorang wartawan yang mengatakan bahwa TikTok saya membela masyarakat dalam menjalankan tugas saya, katanya merendahkan martabat wartawan. Terus saya jawab, saya ingin tahu setinggi apa rupanya martabat wartawan. Terus dia marah, dia bilang, oke, kalau begitu saya naikkan berita. Kamu, suara rakyat viral, dan semua wartawan yang ada di Indonesia ini, saya ajarin kalian, ya, di Indonesia ini Undang-Undang Dasar 1945, semua martabat rakyat Indonesia sama. Saya ulangi sekali lagi. Di Indonesia ini Undang-Undang Dasar 1945, semua martabat rakyat Indonesia sama. Jangan kau pikir kau wartawan kau lebih hebat martabat kau daripada rakyat masyarakat biasa. Maksud kau martabat wartawan lebih tinggi daripada masyarakat biasa. Maksud kau martabat wartawan lebih tinggi daripada martabat buruh. Maksud kau martabat wartawan lebih tinggi daripada petani. Maksud kau martabat wartawan lebih tinggi daripada tukang beca. Begitu maksud kau? Luar biasa kau menganggap wartawan lebih tinggi martabatnya daripada masyarakat kecil yang saya bela. Saya membela masyarakat ya, karena dia datang kepada saya minta perlindungan keadilan, dan itu tugas saya. Saya sudah berapa kali saya bilang di TikTok saya itu, seoknum wartawan yang bernama Elin Saputra yang katanya wartawan media 24 jam Metro yang sering menyebarkan berita tentang demo. Oknum wartawan Dedi Irwandi Lubis yang melaporkan klien saya dan juga melaporkan saya di Poltabes Medan. Ya, saya berhak membela kepentingan klien saya, makanya saya bilang kalau ada 80% wartawan di Indonesia ini, jurnalis baik media TV, koran, orangnya memiliki integritas dan mau berkorban tanpa pamrih kepada bangsa Indonesia ini, saya sudah jamin Indonesia ini akan maju dan makmur. Karena wartawan hanya ditakuti sama orang-orang jahat. Wartawan hanya ditakuti sama para pejabat koruptor. Wartawan hanya ditakutin sama perusahaan-perusahaan yang nakal. Wartawan hanya ditakutin sama mafia-mafia nakal. Tapi lihat Indonesia ini, tingkat korupsi semakin naik. Penebangan hutan mafia hutan semakin naik. Judi online semakin naik. Perjudian semakin naik. Polisi yang korup semakin banyak kasusnya. Di mana wartawan? Kalau saya bisa katakan 80%, kalau ada wartawan di Indonesia ini 80% yang jujur, yang profesional, yang benar-benar berjuang untuk masyarakat miskin, benar-benar berjuang untuk majukan Indonesia ini, saya bisa potong leher saya ini, Indonesia ini pasti maju. Masalahnya kita bicara fakta, ya. Jadi sekali lagi mau saya katakan kepada Anda, ya, martabat semua rakyat Indonesia itu sama. Jangan mentang-mentang kau wartawan kau anggap martabat kau lebih tinggi daripada klien saya yang sekarang ketakutan karena kalian laporkan. Jelas dia ketakutan, dia masyarakat biasa, dia tidak terbiasa. Sementara wartawan sudah biasa bermasalah dengan hukum, makanya dia datang ke sama saya. Ya, udah saya katakan 1000 kalian wartawan mau hancurkan saya tetap katakan martabat
rakyat Indonesia semua sama. Mau petani, mau tukang becak, mau tukang botot, mau supir, mau buruh, sama. Luar biasa kau bicara martabat kau. Ya, sejak Indonesia merdeka, bebas dari penjajahan Belanda, kita merdeka, semua rakyat sama martabatnya. Mau kau presiden sekalipun sama martabatnya dengan rakyat Indonesia. Yang membedakan adalah perilaku dan tindak tandukmu. Yang membedakan adalah sifat dan karaktermu. Yang membedakan adalah hasil kerjamu. Kau mengatakan martabat wartawan tinggi, kau mengatakan kau profesional, kau mengatakan wartawan itu hebat. Hebat kalau kau berjalan yang lurus. Kalau wartawan selalu berada di kebenaran dan keadilan. Sudah saya katakan tadi, ada aja jumlah wartawan di Indonesia ini 80% orang jujur, orang baik, orang integritas yang mau menyebarkan semua kebusukan daripada pejabat-pejabat baik, pejabat penegak hukum, baik pejabat kementerian dan lain sebagainya. Indonesia ini sudah maju. Wartawan hanya ditakutin sama para pejabat yang korup. Wartawan hanya ditakutin sama polisi yang korup. Wartawan hanya ditakutin sama hakim yang korup. Wartawan hanya ditakutin sama jaksa yang korup. Wartawan hanya ditakutin sama perusahaan yang korup. Wartawan hanya ditakutin sama mafia yang korup. Saya pengacara tidak takut sama siapapun. Dan saya katakan, pengacara beda. Pengacara kami disumpah untuk membela keadilan yang datang kepada kami. Siapapun yang datang kepada saya meminta keadilan, saya akan bela. Itu kau catat. Saya membela kalian, saya lah. Masyarakat miskin yang kalian tuduh memukul wartawan, yang kalian tuduh menyebarkan nama baik kalian. Padahal saya tengok TikToknya segala macam, tidak ada pemukulan. Saya datang tanya polisi Polsek Batumbak, saya tengok video, tidak ada pemukulan. Tapi kalian berdemo di Polda, kalian merasa benar tanpa mengecek kebenarannya. Ya. Jangan cerita martabat ketika kalian semua tidak menghargai profesi kalian. Martabat kalian akan jauh lebih tinggi di mata masyarakat kalau kalian sebagai wartawan membela kebenaran, keadilan, ya, dan memberitakan yang benar dengan meng-cross check dan mengikuti undang-undang pers. Sama juga pengacara. Pengacara akan memiliki martabat yang tinggi ketika dia bicara kebenaran dan keadilan. Ketika seorang pengacara korup, seorang pengacara berpihak kepada mafia-mafia koruptor, maka dengan sendirinya martabat pengacara itu hancur. Petani juga begitu. Ketika seorang petani menanam padi dengan baik dan segala macam dan menghasilkan padinya tanpa ada korupsi dan segala macam, maka martabat petani itu naik. Tukang becak pun begitu. Semua kita punya martabat. Yang membedakan martabat kita jatuh ketika perilaku kita. Polisi, kamu pikir polisi di mata masyarakat martabatnya tinggi? Tidak. Bagi siapa? Polisi yang korup. Polisi yang selalu menguntungkan pribadinya dan keluarganya. Polisi yang selalu mengutamakan uang dulu baru bekerja. Jatuh martabatnya. Begitu juga dengan jaksa. Jangan kamu cerita martabat kau ketika kau mau kamu bilang seolah-olah TikTok saya itu menjatuhkan martabat wartawan. Seharusnya pintarlah kalian. Kalau kalian bermasalah dengan perusahaan sarung tangan, ya, kalian merasa sarung tangan itu tidak mengikuti AMDAL, ngapain kalian laporkan dan demo supaya masyarakat yang bekerja situ harus ditangkap oleh Polda? Di situ yang saya marah. Ya, sekali saya katakan ya, semua rakyat Indonesia yang ada di bumi Indonesia ini memiliki martabat dan derajat yang sama. Kau catat tuh ya. Yang membuat martabat seseorang, derajat seseorang jatuh ketika dia melakukan sesuatu yang tidak benar dan tidak disukai oleh masyarakat.